Salam semuanya. Salam Bunda. Good morning everybody. Good morning Miss. How are you this morning? Yeah, fine. Very good. Oke, semuanya sehat ya. Yes, Miss. Nah, kira-kira dalam hari ini siapa yang tahu hari ini hari apa? Sekarang hari Senin Bunda. Betul sekali, hari ini adalah hari Senin karena kemarin itu adalah hari Minggu. Nah, hari ini adalah hari Senin, hari pertama kita belajar dalam minggu ini. Semuanya siap untuk belajar? Siap Bunda. Oke, nah semuanya lipat tangan. Tutup mata, kita berdoa ya. Let's pray. Lord Jesus, we will study now. Bless us and our teacher to teach us. Thanks God. Amen. Oke, nah karena hari ini adalah hari pertama dalam minggu ini kita belajar, pasti kita juga mempunyai tema yang berbeda. Tema kita sama ya, tapi subtemanya saja yang berbeda. Oke, siapa yang masih ingat tema kita di minggu lalu? Tema kita tentang alam semesta. Betul sekali, tentang alam semesta. Kalau subtema kita minggu lalu tentang apa? Tentang bumi. Betul sekali, tentang bumi. Nah, kalau subtema kita dalam minggu ini berbeda ya, baru lagi, yaitu subtemanya adalah benda-benda di langit. Apa? Benda-benda di langit. Nah, kira-kira anak-anak tahu tidak? Kira-kira benda-benda apa saja yang ada di langit? Banyak Bunda. Banyak ya, ada planet, ada matahari, bintang, bulan, dan masih banyak lagi. Nanti kita akan pelajari bersama ya. Dan dalam satu minggu ini juga kita mempunyai ayat hafalan. Apa? Ayat hafalan. Nah, kita akan ucapkan ayat hafalan kita. Ikuti Bunda ya. Matius 22 ayat 39. Ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Udah ulang ya. Matius 22 ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, jadi kita harus mengasihi sesama kita manusia. Siapakah sesama kita manusia itu? Itu adalah keluarga kita, teman-teman kita, bunda kita, dan siapapun yang ada di sekitar kita itu adalah sesama kita manusia. Jadi kita harus mengasihi mereka karena Tuhan terlebih dahulu sudah mengasihi kita. Begitu ya anak-anak, bisa? Sudah. Oke, nah siapa yang sudah siap untuk masuk dalam pembelajaran? Nah, ternyata semuanya sudah siap ya. Tapi sebelum itu kita akan menyanyikan satu lagu. Lagu tema ya tentang bintang. Oke, kita nyanyikan lagu Bintang di Langit. Bintang di langit, kelip engkau di sana, memberi cahayanya di setiap insan. Malam yang dingin, ku harap engkau datang, memberi kerinduan di sela mimpi-mimpinya.
kita tentang bintang di langit. Nah, semuanya sudah siap untuk masuk dalam pembelajaran kita yang pertama? Siap Bunda. Oke, next. Saat ini kita mau masuk dalam pembelajaran kita yang pertama. Sebelum itu kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Oke, nah materi kita yang pertama akan dibawakan oleh Bunda Novi dan Bunda Seri. Silakan Bunda. Oke, terima kasih Bunda Yurlin. Nah, jadi saat ini kita akan masuk di materi kita yang pertama. Nah, tadi Bunda sudah singgung sedikit ya bahwa satu minggu ini kita akan belajar tentang benda-benda yang ada di langit. Ya, kira-kira seperti apa ya itu benda-benda yang ada di langit? Anak-anak tahu tidak? Ada Bunda. Iya, tahu ya. Nah, tentunya benda-benda yang ada di langit itu seperti bintang, kemudian bulan, kemudian matahari, awan, planet ya, dan masih banyak lagi ya. Nah, jadi itu benda-benda yang ada di langit. Oh iya, ada juga pelangi Bunda ya. Oke, pelangi itu yang berwarna-warni muncul ketika selesai hujan ya. Tapi biasa juga pelangi kalau misalnya hujan turun kemudian hujan sudah selesai, biasa dia tidak muncul, hanya hari-hari tertentu saja dia muncul. Oke, nah itu tadi benda-benda yang ada di langit. Nah, kira-kira anak-anak tahu tidak kalau pagi dan siang hari kira-kira benda-benda langit yang muncul itu ada apa saja ya? Ada yang siang hari matahari. Iya, betul sekali, ada matahari, ada juga awan ya. Nah, kemudian kalau malam hari, anak-anak tahu tidak kira-kira benda langit yang muncul? Ada bintang, bulan, ya bulan dan bintang. Nah, itu dia ya anak-anak. Nah, oke, sekarang itu tadi perbedaannya ya. Kemudian kalau perbedaannya warna langit, perbedaan warna langit. Oke, kalau siang dia berwarna biru cerah ya. Kemudian kalau malam dia gelap ya. Jadi kalau malam itu dia gelap ya anak-anak. Kemudian kalau misalnya benda-benda langit tadi sudah ya, perbedaan benda langit. Kalau siang itu yang timbul adalah matahari, dan kalau malam adalah bintang dan bulan. Kemudian kalau perbedaan angin yang bertiup. Nah, kalau siang hari angin yang bertiup itu dari laut, jadi angin laut ya. Kemudian kalau malam hari itu angin yang bertiup pada malam hari itu adalah angin darat ya. Jadi itu perbedaannya angin. Kalau siang ada angin laut yang bertiup, tapi kalau malam adalah angin darat. Kemudian kalau perbedaan pasang surut air laut. Kalau siang air laut itu akan surut, dan kalau malam itu air laut akan pasang ya. Oke. Jadi kalau siang surut, kalau malam pasang. Nah, itu dia perbedaan-perbedaan peristiwa alam yang terjadi ya. Nah, jadi peristiwa alam yang terjadi pada malam hari dan siang hari. Jadi kita bisa membedakan peristiwa alam yang terjadi pada malam hari dan siang hari. Itu tadi yang sudah Bunda sebutkan. Sekarang kita akan belajar bahasa Inggrisnya ya. Oke, kalau bintang bahasa Inggrisnya star. Oke, ikuti Bunda. Bintang, star. Bulan, moon, awan, cloud, matahari, sun, planet. Oke, jadi itu benda-benda yang ada di langit. Nah, kemudian kita akan belajar tentang proses terjadinya peristiwa-peristiwa alam. Nah, jadi nanti materi ini akan disampaikan oleh Bunda Seri. Selamat Bunda Seri. Oke, terima kasih Bunda Novi. Nah, masuk ke materi pertama ya. Iya, Bunda. Materi yang pertama ini masih sambungannya dengan materi yang tadi Bunda Novi sudah sampaikan. Kita sudah belajar dan mengenal tentang benda-benda yang ada di langit. Nah, sekarang kita akan belajar tentang proses terjadinya Peristiwa alam ya. Nah, yang pertama itu kira-kira anak tahu tidak kenapa terjadi hujan?
Kenapa Bunda ya? Ya, jadi hujan itu terjadi karena adanya uapan air atau uapan air yang naik ke atas udara. Nah, kenapa bisa menguap? Karena adanya matahari yang muncul pada siang hari. Jadi matahari itu terbit dan matahari itu panas ya. Jadi air yang ada di laut, di sungai, di sumur, di sawah itu akan menjadi panas dan menguap ke udara. Nah, ketika uapannya ini sudah menggelembung seperti awan yang kita lihat ya, berbentuk awan. Nah, ketika awannya sudah berat, kita sudah lihat awannya sudah hitam, maka kita bisa katakan sebentar lagi akan hujan karena kita bisa melihat dari awan. Nah, ketika awannya sudah mulai berat dan sudah hitam kelihatan ke atas langit, maka hujan akan turun. Jadi itu dia proses terjadinya hujan. Tadi yang pertama itu ketika matahari bersinar, matahari ini menghasilkan panas matahari. Dan air yang ada di sungai, sumur, dan berbagai tempat akan menguap ke atas langit atau udara dan menghasilkan bentuk awan. Dan ketika awannya sudah berat, maka terjadi namanya hujan. Jadi itu peristiwa terjadinya hujan. Nah, sekarang kedua yaitu pelangi. Nah, kira-kira pelangi itu terjadi karena apa? Nah, pelangi itu muncul ketika selesai hujan. Nah, ketika hujan turun, kemudian ada sinar matahari yang mengena butiran-butiran air atau hujan, itu akan berbentuk menjadi pelangi. Jadi cahayanya itu akan memantul ke air yang turun dari langit dan menghasilkan cahaya-cahaya atau warna-warni sehingga berbentuk seperti pelangi. Jadi munculnya pelangi itu ketika selesai hujan. Nah, sekarang yang ketiga, petir. Nah, siapa pernah mendengar petir? Saya. Nah, siapa yang takut kalau mendengar petir? Saya semua takut ya. Nah, petir itu terjadi karena adanya tiupan angin atau adanya awan yang angin yang meniup awan, kemudian awannya ini saling tabrakan dan awan ini tidak sama beratnya, maka akan terjadi namanya petir. Jadi bergejolak ya, saling bergejolak sehingga menghasilkan yang namanya petir. Nah, itu terjadi ketika hujan. Ketika hujan itu angin bertiupan ya dari berbagai arah sehingga pas bertemu dengan angin yang satu ke angin yang lainnya, maka terjadi yang namanya petir. Nah, lanjut. Ketika kita di pantai, apa yang bisa kita lihat di pantai? Ombak. Ada ombak. Nah, ombak ini terjadi karena ada tiupan angin di atas adanya tiupan angin di atas dasar air di laut ya. Jadi ombak ini terjadi karena adanya tiupan angin di atas dasar air laut. Air di laut. Ya, air di laut ya. Di anak-anak masih ya karena kalau kita berdiri di pantai ada angin yang meniup kita ya. Nah, itu adalah angin yang berasal dari laut sehingga mengakibatkan air itu goyang seperti ombak, terjadi ombak. Kemudian lanjut, ada yang namanya banjir. Nah, kemarin kita sudah belajar kenapa terjadi banjir. Nah, banjir itu terjadi karena adanya ulah manusia. Apa ulah manusia? Ulahnya yaitu membuang sampah sembarangan. Ada yang membuang sampah ke got, ada yang membuang sampah ke sungai atau di berbagai tempat sehingga ketika hujan air yang mengalir ke dataran rendah itu tersumbat. Dan kenapa tersumbat? Karena adanya tumpukan sampah sehingga mengakibatkan air menjadi naik ke atas permukaan ya, dan mengakibatkan banjir. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah longsor. Nah, anak-anak sudah sering melihat longsor ya, malahan ada berita longsor. Nah, terjadinya longsor itu karena adanya endapan air dalam tanah yang terlalu berat. Nah, karena saking terlalu beratnya, ditambah lagi tidak ada akar-akar pohon yang menahan tanah itu, maka tanah itu akan longsor atau bergeser karena adanya air di dalam tanah, endapan air di dalam tanah yang sudah berat dan mengakibatkan longsor karena tidak ada akar pohon yang menahannya. Jadi itu
Itu juga salah satu salah satu gejala yang terjadi karena ulah manusia menebang pohon sembarangan, hanya taunya menebang tapi tidak menanam kembali, maka tanahnya akan menjadi longsor. Nah, itu dia peristiwa-peristiwa alam, proses terjadinya peristiwa-peristiwa alamnya. Yang pertama tadi hujan, kemudian pelangi, petir, ombak, kemudian banjir dan longsor. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi kita yang kedua, yaitu adalah materi yang pertama. Sekarang kita akan masuk ke materi yang kedua yang akan dipandu oleh Bunda Yurli. Silakan Bunda Yurli. Kasih Bunda Seri. Oke, nah sekarang kita mau belajar dari buku berbahasa. Silakan ambil buku berbahasanya, silakan buka halaman 27 ya. Oke. Nah, kira-kira yang kalian lihat di halaman 27 ada gambar apa? Ada gambar pelangi. Betul sekali. Kemudian gambar apa lagi? Ada pohon, ada ayam, ada bunga ya. Kira-kira yang paling menarik mata kalian di gambar ini apa? Pelangi. Betul sekali, ada pelangi. Nah, pelangi itu warna-warni ya. Nah, di sini ada syair tentang pelangi. Kira-kira anak-anak tahu tidak kenapa terjadi pelangi? Adanya pelangi karena adanya pembiasan cahaya. Tadi Bunda Seri sudah jelaskan ya. Tadi mengapa terjadinya pelangi. Nah, sekarang di sini ada syair dari pelangi. Ikuti Bunda ya. Pelangi, 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 alangkah indahmu, alangkah indahmu, merah kuning hijau merah kuning hijau, di langit yang biru. di langit yang biru, Pelukismu agung, pelukismu agung, siapa gerangan. siapa gerangan, Pelangi, 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 ciptaan Tuhan. Anak bisa nyanyikan ya? Bisa? bisa Bunda. Oke, nah setelah itu di halaman berikutnya ada gambar apa ini? Bintang dan bulan. Ada gambar bintang dan bulan. Nah, ikuti Bunda ya. Bunda akan membacakan syairnya. Bintang dan bulan. bintang dan bulan, Bulan dan bintang bulan dan bintang bersahabat. bersahabat. Saat malam tiba, Saat malam tiba, mereka selalu bersama. mereka selalu bersama. Bulan dan bintang Bulan dan bintang terlihat indah, terlihat indah, menghiasi langit malam. menghiasi langit malam. Bulan dan bintang, Bulan dan bintang sahabat sejati. sahabat sejati. Oke, jadi nanti pendamping atau orang tuanya bisa membacakan ulang dan anak-anak akan menceritakannya. Kemudian anak-anak bisa mengkolase, menempelkan kertas kolase ke bulan dan bintang ini. Bisa anak-anak? Oke, dan yang terakhir di sini kita akan menebalkan apa? Menebalkan Kita akan menebalkan kata bulan, awan, matahari, bintang, dan bumi. Nah, setelah ditebalkan, nanti contohnya ini adalah kata bulan. Kita akan melingkari gambar sesuai dengan keterangan nama di sana. Bisa? bisa. Oke, nah di sini Bunda akan mengerjakannya ya. Bunda akan tebalkan. Oke. Bulan. Awan. Matahari. Kemudian bintang.
Oke, nah Bunda sudah selesai menebalkan. Sekarang perhatikan ini ada kata bulan. Kira-kira mana gambar bulan? Oke, jadi dilingkari. Ini awan. Kira-kira yang mana awan? Ini atau ini? Yang pertama warna biru. Oke. Matahari. Wow. Oke, gambar kedua. Bintang. Gambar kedua. Bumi. Yang bulat. Oke, pintar sekali. Jadi anak-anak bisa mengerjakan seperti ini ya. Bisa? Bisa Bunda. Oke. Nah, tadi dari ketiga halaman yang Bunda jelaskan, kalian bisa pilih satu mana yang kalian mau kerjakan. Kemudian kalian foto, difoto kalau sudah selesai dan kirim ke Bunda. Bisa? Bisa Bunda. Oke, nah itu adalah materi kita yang kedua. Sekarang kita masuk dalam materi kita yang ketiga yang akan dipandu oleh Bunda Opi. Silakan Bunda Opi. Oke, terima kasih Bunda Yurlin. Nah, anak-anak sekarang kita akan masuk di materi yang kita yang ketiga. Nah, di materi kita yang ketiga ini sekarang kita sudah berada di aula sekolah kita. Nah, di sini sudah ada perosotan, ada papan titian, ada kuda-kuda. Di belakangnya Bunda ada meja dan juga ada bola. Nah, tugasnya anak-anak di sini nanti anak-anak akan berjalan dari halaman rintang ya, mulai dari perosotan, kemudian papan titian, kuda-kuda, meja dan juga bola, membawa salah satu gambar alam semesta. Ada bumi, bintang. Jadi nanti kalau anak-anak mulai dari start, saat mau naik ke atas perosotan, misalnya kalau anak-anak membawa gambar bintang, jadi saat mau naik perosotan ucapkan kata bintang, kemudian melewati halang rintang, kalau mau lompat ke bola ucapkan juga kata bintang. Bisa? Bisa Bunda. Oke, nah di sini Bunda sudah dibantu oleh Bunda Yurlin dan juga Bunda Novi. Bunda Novi dan Bunda Yurlin akan memainkan membawa benda-benda alam semesta. Sudah siap Bunda? Siap. Sudah Bunda? Oke, siap ya. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Matahari. Bintang. Ya, ayo Bunda Yurlin. Semangat Bunda Yurlin. Naik Bunda. Ayo Bunda Novi. Ya, naik meja Bunda Novi. Wah, kencang sekali ya. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, buat anak-anak di rumah bisa juga ya membawa benda-benda alam semesta, kemudian bisa menggunakan meja di rumah atau kursi untuk bermain bersama dengan keluarganya. Bisa? Oke, itu dia materi kita yang ketiga. Sekarang kita akan lanjut ke materi kita yang keempat yang akan dipandu oleh Bunda Seri. Silakan Bunda Seri. Oke, terima kasih Bunda Opi. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang terakhir. Materi yang terakhir ini kita akan bernyanyi bersama ya. Jadi nanti anak-anak akan tampil di depan. Kemudian anak-anak akan menyanyikan salah satu lagu tema kita. Nah, hari ini Bunda akan menyanyikan salah satu lagu tema, yaitu Bintang Kecil. Jadi caranya nanti kalian memperkenalkan diri, misalnya, hai semua, hari ini saya akan menyanyikan salah satu lagu tema kita, yaitu Bintang Kecil. Nah, sekarang Bunda akan praktekkan menyanyikan salah satu lagu tema kita di minggu ini ya. Nah, hari ini Bunda akan menyanyikan lagu Bintang Kecil. Menghias rasa
dari langit. Tadi kita belajar tentang bintang kecil. Jadi itu dia materi kita yang terakhir, di mana anak-anak akan menyanyikan salah satu lagu tema kemudian di video yang dikirim. Nah sekarang kita masuk dalam penutup yang akan dipandu oleh Bunda Novi ya. Silakan Bunda Novi. Itu dia materi-materi kita di hari Senin. Oke anak-anak, kita akan menutup video pembelajaran kita. Kita kembali mengucapkan ayat hafalan kita ya dari Matius 22 ayat 39. Oke, ikuti Bunda ya. Matius 22 ayat 39. Ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia Kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. seperti dirimu Oke, sendiri. itu ayat hafalan kita sepanjang 1 minggu ini. Oke, kita akan menutupnya dalam doa. Semua lipat tangan, tutup mata. Kita ucapkan doa selesai belajar bersama-sama. Let's pray together. Lord Jesus, thank you for bless us in our study today. In the name of Jesus, amen. Oke, sampai jumpa besok ya di hari Selasa. Dadah semua. Tuhan Yesus memberkati.